Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Hai, namaku Kiki. Aku asli dari Bogor, Jawa Barat. Aku adalah seorang laki-laki, tapi memang suaraku seperti ini. Cerita ini bermula di tahun 2017. Waktu itu aku baru saja diterima di salah satu perusahaan swasta di Jakarta, tepatnya di daerah Jakarta Selatan. Saat hari pertama sampai hari ketiga kerja, aku masih memutuskan untuk pulang pergi dari rumahku sampai ke kantor. Rumahku berada di daerah Puncak dan kantorku berada di daerah Senayan. Jadi waktu itu aku harus pergi ke kantor jam 5 subuh, naik motor selama 1 jam, terus lanjut naik kereta selama 1,5 jam, dari stasiun Bogor ke stasiun Sudirman. Lalu lanjut lagi aku naik kendaraan umum. Memang memakan waktu, tapi ketika hari ketiga aku mulai merasa lelah, akhirnya aku mengalami kecelakaan karena tertidur saat pulang ke rumah. Waktu itu saat aku sedang membawa motor ke arah puncak, tiba-tiba saja aku benar-benar merasa ngantuk dan terjatuh sampai meninggalkan luka yang cukup membekas. Di situ ibuku yang hanya tinggal berdua bersamaku mengizinkan aku untuk tinggal sendiri di Jakarta karena takut aku merasa terlalu lelah dan takut kecelakaan itu kembali terulang. Akhirnya aku meminta teman kantorku untuk mencarikan aku tempat kosan, dan disitulah aku mulai dekat dengan Kanuna. Kanuna adalah teman satu divisiku. Dia tinggal di daerah Mampang, Jakarta Selatan, hanya sekitar 20 menit dari kantor. Waktu Kanuna memberikan aku informasi kalau dia tahu info tentang kos-kosan di dekat rumahnya, tanpa melakukan survei, tanpa melihat detail-detail kos-kosannya, tanpa berpikir panjang tentang bagaimana kondisinya di sana, kondisi airnya bagaimana, kondisi lingkungannya bagaimana, aku langsung memberikan uang DP ke Kanuna untuk disiapkan agar aku bisa pindah secepatnya. Waktu itu hari Minggu. Aku baru datang ke kosan itu dan sudah membawa barang-barangku. Saat aku sampai, memang sangat jauh dari ekspektasiku. Kosannya harus masuk ke gang kecil dan berlokasi di tusuk sate gang itu, dan terbilang cukup berjarak dari tetangga-tetangga. Jadi di samping kos-kosan itu adalah tembok-tembok tinggi yang aku sebelumnya nggak tahu itu tembok-tembok untuk membatasi apa. Di sana aku mulai masuk kosan yang menurutku punya cukup banyak kamar. Ada sekitar 9 kamar, tapi yang diisi hanya 1 kamar di depan. Dan kamar yang dipersiapkan untukku adalah 1 kamar di pojok belakang. Aku berpikir mungkin agar kosan ini terlihat ramai, makanya aku ditempatkan di belakang. Tapi aku tidak memikirkan sesuatu yang aneh dan berhubungan tentang hal-hal mistis dan lain-lain. Hari pertama aku pindah, aku sangat merasa lelah
Akhirnya aku tertidur dari sekitar jam 4 sore sampai jam 6 sore. Tapi nggak tahu kenapa, waktu aku terbangun, rasanya benar-benar banyak sekali sesuatu yang sedang mengawasi aku. Makanya, karena aku pun cukup penakut kalau sendiri. Akhirnya aku mandi dan bersiap-siap untuk mengajak temanku keluar. Waktu itu sekitar jam 9 malam aku baru keluar dari kosan. Dan aku melewati kamar yang terisi depan. Dengar-dengar dari Kanuna, kamar itu diisi oleh sepasang pengantin baru. Jadi saat kamarnya terbuka, aku menengok ke kamar itu dan mereka juga melihat ke arahku. Aku menunduk sambil menyapa, "Mari." Mereka pun menunduk dengan senyum. Singkat cerita, sehari kemudian, saat di kantor, aku bertemu dengan Kanuna. Ia bertanya kepadaku, bagaimana kondisi di kosan? Ya, karena aku belum sempat membeli kipas, dan airnya mungkin baru dinyalakan, jadi suasananya gerah dan airnya kotor, aku jelaskan. Lalu Kanuna bercerita kepadaku. Tadi pagi, saat membeli sarapan, dia bertemu dengan salah satu pengantin baru itu, dan dia bercerita ke Kanuna. Oh iya, semalam udah ketemu tuh sama yang ngekos di belakang. Kayaknya orangnya baik ya, katanya. Cuma temennya yang di belakang kok nggak senyum waktu lewat. Aku hanya terdiam. Aku tidak ingin bertanya lebih jauh, karena saat melewati kamar itu, aku hanya seorang diri. Mataku langsung berkaca-kaca. Dadaku berdegup kencang. Aku merasa sangat takut. Aku bilang ke Kanuna, "Kanuna, semalam itu aku lewat. Aku negur mereka juga. Tapi aku sendirian." Situasi saat itu sangat canggung. Aku dan Kanuna sama-sama terdiam. Lalu dia menjelaskan kepadaku, ya wajarlah di tempat baru, mungkin pengen kenalan aja. Baiklah, kataku. Selama tidak menunjukkan ke depanku, itu tidak masalah. Beberapa minggu setelahnya, pasangan yang ada di depan pindah dari kosan itu. Dan dari satu kosan besar yang berisi 9 kamar, hanya aku sendirian di kamar pojok. Sebenarnya, banyak hal-hal yang terasa sangat janggal. Sampai aku meminta sama ibu kos, "Ibu, bisa nggak ya kalau misalnya kamar saya dipindahin ke depan? Karena kayaknya ada sesuatu yang aneh di belakang." Lalu ibu kos menjelaskan kalau misalnya kamar di depan akan diisi oleh saudaranya. Jadi aku berpikir ya, aku tidak punya pilihan. Banyak kejadian-kejadian yang membuatku merasa sangat takut. Salah satunya waktu itu ketika aku terbangun di malam hari, sekitar jam 3, aku main handphone dan nyalakan YouTube untuk melihat video-video yang mungkin membuatku bisa merasa ngantuk. Tiba-tiba ada suara. Entah suara apa, yang jelas suara itu berasal dari depan kamarku. Akhirnya aku mematikan video itu. Aku mulai merasa, ini kayaknya bukan orang. Entah apa yang aku pikirkan saat itu. Saat aku terdiam, sambil mendengarkan suasana yang ada di sekitar, tiba-tiba dari arah kamar mandiku, ada suara.
seperti seorang bapak-bapak. Aku nggak tahu. Dari situ aku langsung memejamkan mataku sampai pagi. Aku nggak berani untuk buka mata, aku nggak berani untuk keluar apalagi. Karena aku tahu, kalau aku buka pintu, itu sudah ada di lorong, dan suasana udah sangat gelap. Apalagi aku lari keluar kosan, itu hanya gang kecil yang sangat gelap dan sepi. Dari situ, aku mulai terbiasa dengan hal-hal yang aneh. Sampai di 2 bulan aku di sana, setiap malam sekitar seminggu atau 2 minggu terakhir, setiap aku tidur, aku selalu terbangun oleh suara orang sedang memalukan sesuatu, sedang menggedor-gedor tembok, seperti sedang membangun sesuatu dengan palu dan paku. Tapi anehnya itu bergerak dari ujung sisi kamar yang satu hingga ke ujung sisi kamar yang lainnya. Aku berpikir mungkin orang lagi bangun sesuatu di balik kosan aku. Tapi aku juga berpikir kenapa harus sekitar jam 12, jam 1 malam. Tapi aku nggak mau berpikir macam-macam karena aku menghindari, aku ketakutan sendirian. Sampai akhirnya, waktu itu bulan puasa. Hari pertama puasa, aku sudah pulang kerja. Sekitar jam 5:30, aku pergi ke tukang pecel lele di depan gang kosan aku. Lalu, ibu pecel lele itu bilang, "Loh, masih ngekos di belakang ya? Kok baru kesini?" "Oh, iya bu," kataku. "Baru sempat." Terus dia tanya, "Mas ngekos di situ udah ada apa aja?" Jujur, aku langsung merasa merinding, kaget, dan gak tahu harus berbuat apa. Lalu aku bilang, "Ya, kadang suka keganggu aja sih bu, sama yang lagi bangun di belakang kosan." Aku mengingat tentang suara paku dan palu yang diketok-ketok setiap malam. Lalu ibu itu mengatakan, "Lagi ngebangun apa mas? Orang di belakang kosan mas itu kan kebon. Banyak kuntinya lagi." Aku langsung terdiam. Selesai makan di sana, aku sudah gak berani kembali ke kosanku. Mungkin segitu dulu ceritaku hari ini. Terima kasih.
kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.